Sejahtera anak-anak sekolah minggu semua, gimana kabarnya? Baik semua ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi beribadah lewat online ya semua. Udah siap? Udah mandi semua? Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian. Semua bangkit berdiri. Semua menyanyi ya. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu. Ini sekolah minggu. Roh-Mu tolong pimpin. Tolong pimpin sampai penghabisan. Roh-Mu tolong pimpin. Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Semua tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin, melindungi, memelihara, memberi kesehatan pada kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus hadir dimanapun kami berada, baik di rumah, dimanapun kami tinggal. Tuhan berkati ibadah ini. Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak suka kami memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kami akan usir di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Keluar darah Yesus menyucikan di mana di ruangan yang kami pakai untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Silakan duduk ya. Anak-anak mau memuji Tuhan? Ayo anak-anak mau memuji Tuhan. Ayo memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Gak ada yang main-main lagi. Kalau memuji Tuhan ya. Bertepuk tangan. Kemudian memuji Tuhan. Dan juga gak ada yang main-main. Loncat sini loncat sana ya. Tetapi kita semua berbakti kepada Tuhan dengan baik ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Aku Allahku Besar ya.
perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sungai miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Semua bangkit berdiri ya anak-anak, pakai gerakan ya semua. Ayo lagi ya, Allahku besar. Ayo, Allah kita itu adalah Allah yang besar, kuat dan gagah perkasa. Yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan. Jadi Allah kita Allah yang besar dan perkasa. Semua Tuhan ciptakannya hanya dengan berfirman. Puji Tuhan anak-anak. Itu sebabnya kita bersyukur mempunyai Allah yang besar. Yuk kita akan nyanyikan pujian lagi. Allah itu baik ya, Allah itu baik. Silakan duduk anak-anak ya. Sama tutup. Allah itu baik. Tepuk tangan semua. baik Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Ada amin anak-anak, bahwa Allah itu baik. Kita dituntun, dipelihara, dilindungi. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Jangan khawatir ya anak-anak. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami ya.
Semua bangkit berdiri ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Ada amin anak-anak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Tetap bangkit berdiri ya. Anak-anak siap mau dengar firman Tuhan, siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Tapi dapat hidup kekal. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, memang benar Engkau mengasihi kami, mengasihi isi dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal satu-satunya, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih yang Engkau sudah berikan bagi kami. Itu sebabnya kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu mau setia kepada Engkau, karena Engkau sudah memberikan nyawanya untuk kami. Terima kasih, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tolong anak-anak sekolah minggu supaya mereka mendengar dengan sungguh-sungguh dan menerima firman-Mu di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Udah siap catatannya? Nah, HP-nya yang jangan dipakai yang lain dulu ya. Sekarang khusus untuk beribadah ya. Nah, terus duduk dengan manis, jangan ribut, jangan main-main sana ke sini, loncat sana loncat sini. Tapi anak-anak harus berbakti dengan sungguh-sungguh. Mau anak-anak? Nah, siapkan pulpen dan catatan. Biasa kalau udah itu nanti dikirim lewat WA ke Tante Juli ya. Nah, anak-anak yang belum bisa baca, biarlah orang tuanya yang membimbing dan nanti yang menulis ya. Jadi siap semua, oke? Yuk anak-anak ya. Anak-anak biasanya bulan Desember itu merayakan hari apa? Natal ya. Tapi anak-anak untuk pertama kalinya, anak-anak sekolah minggu tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka. Tapi karena wabah corona ini yang sedang melanda seluruh dunia ya. Dan kita tetap doakan supaya pandemi atau wabah ini cepat berlalu. Supaya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan di tempat ibadah kita ya, di gereja ya. Puji Tuhan, kita tetap doakan, tapi jangan anak-anak berkecil hati ya. Walaupun ibadah kita di rumah, tetapi anak-anak tetap harus setia ya lewat ibadah online ini. Jangan anak-anak malas ya. Begitu juga nanti dalam perayaan Natal, anak-anak sekolah minggu cukup anak-anak merayakan nanti di rumah. Nanti ada ibadah online dengan secara langsung ya, secara langsung. Nanti anak-anak tanggal kurang lebih tanggal 25 ya Kak Juli ya, tanggal 25 jam 9 pagi secara langsung ya. Nanti anak-anak di situ dilihat bahwa anak-anak tetap dikasih kado ya, dikasih kado, dikasih satu kado. Yang suka mengirim catatan akan dikasih 2 kado. Yang suka ngasih catatan, yang setia ya, nah dikasih 2 kado. Itu 10 orang ya Kak Juli ya, 10 orang. Nah jadi tetap anak-anak dikasih kado dan snack. Dan nanti kado lain ini nanti dikasihkan kepada orang tua ya, dititipkan anak-anak ya. Puji Tuhan. Dan Oma sekarang mau cerita tentang Allah memberikan anaknya yang tunggal. Nah ya, memberikan anaknya yang tunggal karena ini sudah bulan Desember. Semua biasanya umat Tuhan merayakan Natal ya. Jadi anak-anak, apa itu sih Natal itu? Siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu Natal itu apa sih? Apa sayang? Kelahiran Tuhan Yesus. Bagus, kelahiran juru selamat ya. Jadi Natal itu adalah hal memberi. Allah memberi anaknya. Biasanya kalau ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi Allah memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Jadi anak tunggal itu anak hanya satu, gak ada 2, gak ada 3, hanya 1 diberikan. Ya, jadi kalau hanya 1 anak-anak diberikan kepada orang lain, berarti itu apa? Wah, berarti dia betul-betul mengasihi ya, mengasihi. Misalnya anak-anak ya, ada makanan ini misalnya hanya 1, hanya satu-satunya, padahal dia lapar. Tapi karena kasihnya kepada orang lain, kepada orang itu ya, akhirnya diberikan. Nah begitu juga Allah
Allah itu tidak mau satu orang pun binasa, ya, tetapi ingin semua itu masuk surga. Itu sebabnya Dia berikan satu-satunya yang Ia kasih, yaitu anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus, ya. Yuk kita akan baca ya ayat yang tidak asing ya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Allah mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh ya hidup yang kekal. Nah, anak-anak, Natal di dalam Alkitab tidak ada ditulis tanggalnya, tanggal 25, tapi di kalender tetap semua kalender tanggal 25 itu hari Natal. Tapi di dalam Alkitab tidak ada ditulis bahwa tanggal 25 Tuhan Yesus lahir. Tapi ada ditulis di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, kita baca coba ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Jadi nggak ada di sini dikatakan tanggal 25 Yesus lahir. Kenapa anak-anak, ya? Tidak ditulis tanggal 25, tetapi hari ini, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya. Kenapa? Ya, karena anak-anak supaya Tuhan itu tetap lahir di dalam hati kita, bukan hanya tanggal 25 saja, tetapi setiap hari Tuhan lahir di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita, ya anak-anak. Artinya ya, jangan hanya Desember aja tanggal 25, ya. Anak-anak hanya Tuhan itu ada di dalam hati kita, tetapi setiap hari Tuhan harus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan anak-anak. Nah, kenapa Tuhan Allah harus datang dan menjadi manusia? Nah, sebab dunia sudah berada di bawah kutuk atau hukum karena dosa, ya. Sebab upah dosa adalah apa anak-anak? Maut. Nah, ini awal dari dosa, yaitu pada penciptaan pertama itu adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu sempurna Allah, ya, anak-anak sempurna. Jadi tidak ada cacat celah, ya, sempurna seperti Allah, adalah gambar Allah. Nah, ya, jadi anak-anak sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan membuat dulu apa? Kebutuhan manusia. Begitu baik ya Tuhan itu, ya. Tidak usah manusia itu bekerja, tapi Tuhan memberikan kebutuhan dulu, ya. Ada makanan, ya, baik tumbuh-tumbuhan, baik buah-buahan, baik juga ikan, binatang, semua Tuhan siapkan. Wah, enaknya, ya. Tuhan sudah siapkan semua. Tapi hanya satu Tuhan perintahkan supaya manusia itu mentaati firman Tuhan, yaitu perintah apa teman Tuhan? Yaitu hanya satu,
tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu saja, gak banyak, hanya satu. Tetapi nyatanya satu perintah pun dilanggar oleh manusia. Manusia pertama siapa anak-anak? Siapa tahu? Adam. Istrinya Adam siapa? Hawa. Nah, ini baru berdua ya, baru berdua waktu itu. Taman Eden ini buat mereka berdua ya, taman yang begitu indah ya, enak ya, semua pemandangan yang bagus ya. Kalau mau buah tinggal metik, nggak usah nanam ya, tinggal ambil, begitu enaknya. Tapi hanya satu perintah Tuhan, tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau makan nanti mati ya. Nah, tapi satu perintah pun mereka langgar. Akibatnya apa? Dosa. Dosa itu apa? Pelanggaran pada hukum Allah, perintah Allah. Ya, setelah mereka memakan buah yang digoda oleh siapa? Ular. Ular ya. Ular itu adalah gambaran setan. Jadi setan itu masuk ke dalam ular. Ya, akhirnya Hawa tergoda oleh ular setan ini ya, dan dia memakannya. Kemudian dia berikan kepada suaminya ya, Adam ya. Akhirnya mereka sama-sama berbuat dosa dan maaf kata telanjang. Awalnya manusia itu dikasih baju kemuliaan ya. Setelah dia berdosa akhirnya telanjang anak-anak, tidak ada bajunya ya. Nah, sejak itu bukannya mereka datang kepada Tuhan minta ampun, tapi mereka malah bersembunyi ya. Nah, kalau mereka mungkin minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni, tapi mereka ini malahan bersembunyi ya, mereka takut. Nah, hati-hati makanya dengan dosa anak-anak ya. Nah, jangan kita mau dibujuk rayu oleh setan. Nah, anak-anak juga di sini mungkin lagi dengar firman Tuhan. Ngobrol. Jangan dengerin firman Tuhan. Nah, itu bujukan siapa? Setan. Main-main ribut aja ribut. Gak usah ngobrol. Gak usah dengar firman Tuhan. Ayo lari sana, lari sini. Itu bujuk oleh siapa? Setan. Jangan mau ya. Nah, jadi kalau mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan manis ya, diam mendengarnya ya. Nah, jangan dibujuk oleh setan mau ya. Tapi anak-anak di sini semua anak-anak baik semua, anak-anak baik semua ya. Puji Tuhan ya anak-anak. Nah, oleh karena manusia itu akhirnya jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah, manusia itu telanjang. Nah, lewat itulah manusia mencari makanan ya, harus dengan apa? Dengan jerih payah, banting tulang ya, peluh ya. Nah, apalagi sekarang anak-anak masa pandemi ini, susah cari uang nggak? Susah. Yang kerja di PHK diberhentikan, yang nggak bekerja mau makan apa? Nah, ya ini karena akibat dosa ya anak-anak. Jadi nggak ada yang bisa menolong manusia itu supaya sendiri-sendiri, walaupun orang itu bisa berbuat baik ya, memberikan sedekah, nggak bisa orang itu masuk surga, nggak bisa ya. Hanya satu jalannya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sebab manusia itu semua sudah berbuat dosa ya. Misalnya anak-anak ya,
melawan orang tua aja. Bisa udah semua anak-anak di sini pernah melawan orang tua? Pasti ya. Nah, itu nggak bisa masuk surga ya. Karena firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi harus hormat kepada orang tua ya. Kalau tidak ya udah binasa kita semua ya. Belum dosa dari turunan Adam dan Hawa, dosa perbuatan kita. Jadi tidak ada satupun yang bisa masuk surga anak-anak karena perbuatan baik kita, tidak ada ya. Sebab dari hati, dari pikiran kita ya mengingini aja yang punya orang lain, itu sudah berbuat dosa, berdusta. Pernah anak-anak berdusta? Pasti semua orang pernah berdusta ya. Nggak ada namanya dusta putih, nggak ada. Semua pasti pernah berbuat dusta, berbohong. Nah ya, jadi tidak ada satupun yang bisa menolong dirinya sendiri untuk kita masuk surga. Nah anak-anak, itu sebabnya ya waktu itu akhirnya manusia itu diusir dari Taman Eden, diusir. Ya, diusir. Sebab kalau nggak diusir nanti dia makan buah kehidupan, pohon kehidupan ya. Wah, nanti manusia tetap hidup ya. Makanya dia diusir sebab mereka ini sudah berbuat dosa. Jadi di Taman Eden nggak ada dosa di situ ya. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden dan dibuang. Nah, mereka ini ke bumi ini. Nah, anak-anak, itu sebabnya Taman Eden ini dijaga ya oleh pedang yang bernyala-nyala dan menyambar ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Coba Kejadian 3 ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ada pedang ya, menyambar-nyambar ya, bernyala-nyala. Jadi manusia itu tidak bisa masuk ke Taman Eden lagi ya. Kalau masuk ya udah pasti mati ya. Nah, sebab dijaga supaya mereka jangan masuk untuk mengambil pohon kehidupan. Nah, anak-anak ya, setelah itu manusia ini dikutuk, akhirnya terkutuk manusia ini ya, karena dosa. Tadi dikatakan upah dosa adalah maut ya. Kita baca coba Roma 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Perjanjian lama, perjanjian baru anak-anak. Roma dekat Kisah Rasul ya. Roma pasal 8 ayat 1 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ya. Jadi anak-anak, Tuhan ingin mengembalikan manusia itu ke sana, ke Taman Eden lagi ya. Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak menginginkan satupun manusia binasa. Nah, dengan cara apa? Yaitu harus mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Ya, hanya satu-satunya. Hanya jalan satu-satunya untuk bisa manusia itu selamat. Dia korbankan anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dia mati di salib untuk menebus manusia. Ya, Tuhan memberikan anaknya. Inilah Natal ya. Tuhan memberikan anaknya
satu-satunya untuk kita, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan hanya memberikan Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita? Kita hanya menerima, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, ya, itu jalannya, hanya satu jalannya. Tuhan memberikan anaknya dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hati kita, anak-anak. Nah, ya, tapi yang tidak percaya akan dihukum. Coba tadi yang Yohanes tadi, ya, kita baca kembali, ya. Nah, Yohanes pasal 3 coba. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, ya. Dia anak. Coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Terus sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ayat 17, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Tuhan Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Nah, barang siapa percaya kepadanya, ayat 18, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah, ya. Jadi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jangan sampai kita, ya, dihukum. Tapi anak-anak semua percaya pada Yesus? Semua? Percaya, amin. Ya, ada amin anak-anak semua? Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Makanya semua harus percaya supaya jangan binasa, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Puji Tuhan. Tadi kita baca kembali dalam Roma 8 itu, coba ayat yang pertama dan kedua. Nah, Roma 8 ayat pertama dan kedua. Nanti ini untuk ayat hafalan ayat satunya, ya. Ayat satunya Roma 8 ayat 1 ini untuk ayat hafalan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada dihukum lagi kalau kita berada di dalam Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita mendapatkan kehidupan, supaya kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita jangan lagi mendapat hukuman, ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama Tuhan, ya, mentaati firman Tuhan, supaya jadi percaya itu hanya bukan percaya tapi kita melakukan firman Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, supaya anak-anak kita semua selamat, ya. Amin, ya. Jadi begitulah Natal. Jadi Natal itu adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal dan kita harus menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk kita akan nyanyikan pujian karena begitu Allah cinta dunia, ya. Semua bangkit berdiri, ya. Kita nyanyikan semua bangkit berdiri.
Semua menyanyi, berdiri. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Semua tutup mata, lipat tangan, anak-anak, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau begitu mengasihi kami, mengasihi si dunia. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus kami, dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Itu sebabnya tolong Tuhan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menerima Engkau. Biarlah kami semua jangan satu pun yang binasa, tapi kami semua beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak ini, supaya mereka mengerti bahwa Engkau sudah mati bagi kami semua Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Berkati anak-anak sekolah minggu semua Tuhan. Berkati orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka, juga untuk biaya yang mereka butuhkan sekolah Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau cukupkan. Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah mereka juga Tuhan, Engkau lindungi, jagai Tuhan. Oh, dari pandemi ini, dari corona ini Tuhan, lindungi, jagai, jangan satu pun yang terkena. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu, dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat ini Tuhan, berkat ini tertanam di dalam kehidupan mereka, dan juga Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.